Halo, kembali lagi dengan Media. Sekarang saya mau menjelaskan remote jarak jauh TP-Link 220. Jadinya TP-Link kalau untuk remote manajemen jarak jauh untuk TP-Link ini ya, saya masukkan ini. Ini saya memasukkan IP-nya 2.17. Ini adalah settingan HP saya. Jadi kalau untuk TP-Link sendiri harus satu segmen dengan IP agen yang satu network ya. Jadi kalau contoh ini 192.168.2.17, IP networknya kan antar ini, jadi harus masuk sini. Kalau belakangnya terserah. Kalau sudah satu network seperti ini itu enak. Saya tinggal minum sama rokokan. Nah, kalau sudah satu segmen enak, jadi langsung dia dengar jarak jauh. Kalau untuk statusnya ini, kalau dilihat sih yang penting ini manajemennya, ini dicentang remote manajemennya biar bisa masuk. Kalau alat TP-Link ini saya buat access point. Ini nama device-nya, saya kasih juga ini JJK-nya gitu. Kalau untuk keseluruhan sih ya gimana ya, yang biasa aja, sama aja dengan apa yang lain. Tapi untuk TP-Link ini saya rasa enak. Ini sudah berjalan selama 3 tahun belum ganti, cuma pernah kemasukan semut, jadi pernah saya bongkar. Tapi untuk performanya lumayan murah, tapi ya enak gitu. Tapi kalau untuk TP-Link sih tergantung pabrikan masing-masing, karena ada beberapa yang cacat pabrik. Jadi kalau dapat yang enak ya enak, kalau yang dapat yang cacat ya udah dapatnya kadang error di mana, tapi masih kadang bisa dibenahi dengan update ininya di firmware-nya. Saya pakai firmware ini yang sekarang sih kalau nggak salah sih 2.3 kalau nggak salah ya, harusnya udah diupdate sih. Ini untuk wirelessnya saya pakai ini Cina ini radio. Kalau Maxstream ya, kalau untuk Maxstream ini jadi dari TP-Link sendiri device-nya, kalau digital Maxstream dia nggak mau connect dengan device lain, jadi dia lebih mengutamakan pada sesama jenis AP atau merek TP-Link. Keuntungannya dia untuk mengurangi device itu tadi intervensi. Sebenarnya enak kalau pakai ini. JJK-nya juga bagus. Saya pakai ini mau saya rubah channelnya dikarenakan yang AP satunya juga sama channel ini. Saya mau lihat ini juga backnya. Mau saya rubah, kita mau survei dulu. Di sini ada berapa access point, maksudnya yang dipakai, atau channel berapa saja. Saya mau cari yang kosong supaya nggak kebenturan. Ini punya saya, ini bukan, ini juga punya saya juga, jadi ini kan sama. Jadi biasanya ini
terkena intervensi, jadi saya mau ganti. Ini yang channel 2417, cari yang kosong. Kalau untuk 2 GHz memang bidang channel sedikit, kalau ingin banyak ya pakai yang 5 GHz. Saya mau ganti frekuensi berapa tadi ya, saya kok lupa. Survei, kita lihat di sini yang dipakai 217 2666, berarti 220 sekitar 24 26 17, berarti 30 atau 250. Cari di sini 20, nah ini 27, ini kosong. 2227 ya. Apa ada yang pakai, kita lihat juga. Survei 27 enggak ada, 27 enggak ada, 27 enggak ada. Yuk pakai 27 atau 32 ya. Kita lihat survei pakai 22 27 apa 32. Saya pakai yang 22 kayaknya, tapi lebih jauh 27. Lihat lagi sih, 27 ya, 27 enggak ada, 27 ya enggak ada, 22 juga enggak ada. Saya mau ganti ke 27 dah. Kalau sudah, ini pakai shift, ini saya mau lihat dulu. Apply, sudah ganti 27. Nah ini langsung shift, dia akan reboot saja. Biasanya kalau untuk ini biasanya minta reboot, tapi lihat juga sih biasanya enggak ada. Kita lihat statusnya, oh ternyata enggak reboot, cuma CCG nya dia langsung turun. Ini station yang connect, udah connect semua. Jadi kalau untuk intervensi itu berpengaruh pada CCG. Nah, CCG ini adalah kualitas apa ya, isinya internet yang dia bawa. Oke, kalau istilahnya sinyalnya bagus, tapi kalau CCG-nya hancur ya percuma. Ini berhubung saya daerah pedesaan, jadi nggak terlalu banyak intervensi. Saya makanya pakai 2 GHz. Juga udah wireless sudah, isolation udah, itu aja. Kalau untuk TP-Link yang station sih saya nggak pernah pakai, ini cuma pakai untuk AP. Kalau untuk AP sih bagus, maksudnya awet. Juga dia kelebihannya adalah itu apa itu namanya, 100 watt apa gitu loh, jadi powernya dia tinggi. Jadi kalau untuk masalah CCG dan lain-lain bagus. Untuk selama ini reviewnya saya untuk CPE sebagai AP itu bagus sekali, karena nggak ada trouble. Mungkin troublenya kalau untuk pernah ada di sistemnya waktu firmware berapa gitu di bawahnya ini, jika dia kena arus statik listrik yang atau istilahnya naik turunnya listrik ya, ketegangan gitu, down langsung naik, dia langsung restart. Nah waktu restart itu dia jadi error, dia minta di reset. Tapi setelah saya upgrade firmware version ini, dia udah nggak ada kendala lagi masalah untuk statik apa itu listrik arus pendek. Ini saya pakai ini juga. Kalau untuk enable IPv6 ini masih belum terlalu, soalnya juga masih baru. Kalau untuk dijelaskan udah itu aja. Ini total klien saya yang mengakses di situ. Itu
networknya udah wireless. Ini saya pasang PSK password juga, jadi lebih aman. Kadang ada yang tanya, Mas, apakah dari security passwordnya wifi itu bisa dihack? Kalau untuk hack sebenarnya itu nggak ada. Memang ada beberapa aplikasi yang unlocked wifi dan apa, itu yang saya tahu mereka itu, atau apa ya, gimana contohnya, ada satu grup atau satu orang yang pernah connect ke wifi saya pakai username dan password yang saya berikan, terus dia pakai aplikasi itulah, aplikasi itu dia nge-share ke all grup yang pakai aplikasi. Jadi istilahnya dia itu satu password dia share ke semua pengguna aplikasi tersebut. Jadi kalau untuk 100% dia ngehack itu nggak bisa sih. Tapi ada beberapa, kalau nggak salah Oppo tipe berapa gitu itu pernah. Tapi kondisi HP saya itu tenda yang di bawah itu dihack. Maksudnya dihack dalam arti dia langsung connect. Tapi untuk saya ganti lagi juga tetap aja dia connect. Nggak tahu kenapa itu. HP-nya agak canggih. Kalau untuk Max TX Rex ini saya pakai ini aja. Ini berhubung karena di pedesaan nggak ada intervensi, ya pakai yang tinggi nggak masalah. Kenapa saya pakai Regenjina? Karena untuk Regenjina ini, atau kan ada ini region Indonesia lain dan gitu. Kalau Indonesia kadang-kadang channelnya malah jadi sedikit channel untuk ininya, makanya saya sering pakai Cina. Tapi untuk range-nya tolong menurut peraturan pemerintah ya, antara 212 sampai 247 biar gak kena Menko, karena penggunaan wifi itu juga ada peraturannya juga. Jadi penggunaannya nggak sembarangan harus ini pakai yang gini. Nah itu nggak boleh. Jadi range antara yang boleh dipakai gratis itu ini 212 sampai ini. Jadi jangan bermain, maksudnya jangan keluar dari aturan itu, karena itu berbahaya. Soalnya juga ada jalur-jalur tertentu yang dipakai buat komunikasi kapal dan lain-lain, biar mereka juga nggak terganggu. Kalau nggak bisa kena sidak. Jadi ya ikut peraturan saja. Ini SMP agen, ini biasanya buat apa itu, grup kayak apa ya contohnya ya, seperti manajemen tapi grup pakai ini, aku lupa namanya, pinwax.dot, dia buat untuk ngeping. Kalau ping ini untuk langsung dari kita, ini saya ping itu nggak bisa. Kalau ping Mac atau ngeping ke alatnya bisa, tapi kalau untuk kita ngecek ada jalur internet di sini nggak ada, soalnya ini cuma sistemnya untuk access point saja. Untuk quick start ini access point, client, repeater, bridge sama router. Tapi kalau untuk klien biasanya pakai ini, klien USB. Soalnya di situ ada settingan WAN-nya. Kalau untuk klien saja biasanya dia cuma adanya satu line, nggak ada WAN. Repeater dia cuma ya repeat aja. Kalau untuk bridge ini saya kurang tahu, soalnya rancu. Kalau di MikroTik bridge itu dia cuma menjadi jalur kabel. Kalau di sini kadang-kadang agak gimana ya, rancu gitu loh. Katanya cuma jadi jalur kabel, tapi kenyataannya kadang-kadang IP anakannya atau yang di bawahnya dia gak muncul. Saya lebih sering sih pakainya kalau untuk klien sih ini aja.
Tapi kalau untuk alat yang nge-bridge saya biasanya pakai Mikrotik, lebih gimana ya, kalau untuk aku sih lebih simple dan untuk kualitasnya sih bagus, bukan endorse atau apa, memang kenyataannya begitu. Kalau untuk alat-alat yang krusial seperti contohnya bridge atau apa-apa gitu, lebih baik pakai yang Mikrotik. Kalau untuk access point biasa pakai ini saja sudah cukup. Untuk harganya juga sudah lumayan lah, sekitar 500-an. Tapi tahan pukul ini 3 tahun saya nggak pernah ganti, cuma kemasukan semut saja. Network manajemen apa ya yang bisa dibahas di sini juga sudah saya bahas semua. Oh ya, jangan lupa untuk upgrade firmware-nya, karena biasanya di situ ada perbaikan juga. Kalau untuk manajemen sih nggak ada, mungkin cuma ini aja, remote enable. Kalau wireless ya sudah, ini IP isolation ini cuma antara bisa untuk ngeblok atau enggak untuk alat klien. Contohnya kalau ada ini si klien A, MAC address-nya ada 2, terus IP-nya kok sama, pilih salah satu aja. Kemungkinan adanya yang dia tahu MAC address-nya yang ditembak atau yang pakai netcat itu bisa diblok pakai IP isolation. Makanya kenapa harus pakai PSK password, atau ya setidaknya wifi-nya di password gini lebih aman. Jadi takutnya permainan netcat. Soalnya saya dulu pernah pakai netcat, dia kena bisa cari MAC sama IP address-nya, itu yang pakai static. Kecuali pakai PPOE dia langsung network. Jadi kalau pakai netcat ya aman-aman aja, nggak bisa itu. Soalnya netcat cuma kebacanya di static. Ini berhubung saya pakai IP-nya static. Interface, ini launch bridge-nya. Kalau untuk remote yang penting satu segmen sama grup internet, maksudnya IP-nya berapa terserah. Biasanya ada juga yang pakai VLAN, jadi dijadikan satu, biar untuk IP yang internet sama IP alat-alatnya dibedakan, lebih enak. Mungkin untuk awal kalau yang pengguna RT/RW net yang baru, biasanya untuk IP mungkin awal dengan kliennya sedikit nggak terlalu pusing. Tapi kalau udah menghadapi 50 klien atau 100 klien, itu biasanya musuh utamanya adalah IP. Soalnya kalau nggak di manajemen dari awal biasanya nggak karu-karuan, biasanya lupa, oh ini harusnya pakai akhirnya tumpuk, akhirnya terjadi looping. Yaitu kalau untuk TP-Link sendiri, untuk IP looping itu belum ada, maksudnya kayak softwarenya atau aplikasi untuk menghalau IP loop. Ya mungkin dari pihak TP-Link untuk kedepannya bisa dikasih bukan IP loop, aplikasi biar enggak terjadi adanya loop. Soalnya di Mikrotik ada sistem yang IP looping, jadi kalau itu centang, kalau di Mikrotik itu loopnya bisa diminimalisir. Itu aja penjelasan dari TP-Link Pharos. Kalau untuk toolnya sudah gini aja, speed test. Orang mungkin semua orang udah tahu. Itu aja yang bisa saya bahas. Yang penting usaha, modal dikit dapatnya banyak, jangan sampai boncos ya. Terima kasih
sudah menonton. Semoga bermanfaat informasi dari saya. Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe.